Ibu Satyayati SPD yang kami hormati, dan teman-temanku sekalian yang kami banggakan. Pertama-tama syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat alaihi wasallam. Kedua kalinya, salawat serta salam senantiasa menjalankan kewajibannya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya robbal alamin. Hakimah sebagai pembawa acara pada hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, Tahya Olivia. Dari Allah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Bisa mengambil intinya, ilmunya untuk diri sendiri, kemudian bisa diterapkan untuk orang lain, berbagi ilmunya untuk orang lain dimanapun kalian berada. Sehingga kalian perlu memperhatikan. Yang berbahagia, kita memasuki acara inti, yaitu tausiah atau hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Bapak Anjas Asmara SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah bi rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 8 Tulembang Barat, Ibu Satyayati SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta seluruh staf tata usaha SMP Negeri 8 Tulembang Barat, dan yang berbahagia yang Bapak sayangi anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SMP Negeri 8 Tulembang Barat, yang mudah-mudahan pada pagi hari ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, mari sebelum kita menuntut ilmu bersama-sama, ya, terlebih dahulu luruskan niat kita masing-masing, karena semua amal itu tergantung daripada niat, ya. Jadi kalau tadi mungkin kalian niatnya di rumah, nggak enak saya kalau nggak berangkat ke sekolah, ya, takut nanti saya dimarahi guru, takut di absen kemudian besok dipanggil. Tolong itu dirubah niatnya, ya. Karena kalau niat itu yang kalian camkan, maka kalian hadir di sini itu tidak mendapatkan apa-apa, ya, hanya duduk mendengarkan, ya, mungkin ada yang lapar dan sebagainya, itu yang kalian dapatkan karena niatnya salah, ya.
Jadi tolong niat kita luruskan terlebih dahulu bahwa kita hadir di sini adalah semuanya adalah kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Lillahi taala. Ya, itu niatnya. Jadi apa yang kita lakukan nanti dari awal sampai dengan akhir ya, itu dari kebahagiaan daripada akhirat kita dapat dan kebahagiaan dunia juga kita dapat. Artinya nanti di sisi Allah ini sebagai satu amalan bahwa si fulan pernah tolibul ilmi di SMP ini dengan niat menghadapkan daripada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tolong semua yang kalian lakukan itu diniatkan. Niat nggak perlu diucapkan. Itu niat di dalam hati. Ya, nggak perlu diucapkan sholli atau apa niat ini nggak perlu. Tapi dalam hati diniatkan ya bahwa semua kegiatan yang kita lakukan itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya mas sekalian, pertama-tama mari kita saling mengingatkan satu sama lain. Ya, marilah kita saling bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu luas, nikmat yang kita pasti tidak bisa menghitungnya. Ya, mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali. Ya, itu nikmat Allah begitu luas. Ya, begitu juga nikmat dan rahmatnya. Ya, kalau kita semua tahu bahwa nikmat Allah itu sangat besar. Yang pertama sekali yaitu nikmat iman dan Islam. Ya, nikmat iman dan Islam. Nikmat inilah yang akan membawa kita ke surganya Allah Ta'ala. Ya. Kemudian nikmatnya yang begitu besar itu apa? Rahmatnya begitu besar daripada kemurkaannya. Ya, rahmat Allah itu lebih besar daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kemurkaannya lebih besar daripada rahmatnya, nauzubillah min dzalik. Apa yang terjadi ya? Setiap kalian melakukan dosa pasti langsung diazab. Setiap kalian melakukan dosa pasti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak begitu. Rahmatnya begitu besar daripada kemurkaannya. Jadi Allah masih sayang kepada kalian. Cuman kita yang disayang tidak tahu diri. Ya, kita yang disayang tidak tahu diri. Nah itu, silakan muhasabah diri kalian masing-masing. Ya, apa yang kurang dari kita? Ya, begitu banyak nikmat yang Allah berikan, cuman kita melalaikan nikmat tersebut. Ya, kemudian salawat dan salam semoga tetap terhadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat ya, jangan sampai kita nama Nabi kita, uswatun hasanah kita diucapkan kita tidak bersolawat kepada beliau. Ingat kita dulu pernah masuk ke Maulid Nabi, ya, maka dikatakan seorang hamba yang kikir, yang pelit, apabila namaku disebut di sampingnya, tetapi dia tidak bersolawat, kikir kita. Maka setiap disebutkan nama Nabi maka bersolawatlah. Ya, ulangi dah. Ya, salawat dan salam semoga tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabat, pada keluarga, dan insya Allah kepada kita semua yang selalu istiqomah di dalam sunnah-sunnahnya. Dan kita sebagai umatnya tentu saja di akhir kelak nanti adalah meminta syafaat daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini mungkin materi yang diminta oleh Pak Rahmat yaitu berupa masuk ke 5 pilar ya dalam pendidikan di Tulang Bawang Barat. Cuman sebelum masuk ke situ mungkin flashback sedikit masalah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 2 kata, Isra dan Mi'raj. Apa itu Isra? Ada tahu? Apa itu Isra? Ayo, agamanya gimana? Apa Isra? Atau mengira aja, oh Isra Pak, iya tahu Pak. Oh Mi'raj Pak, iya tahu Pak. Saya pernah dengar. Apa Isra? Isra adalah perjalanan malam. Isra itu perjalanan malam. Mi'raj? Apa Mi'raj? Apa Mi'raj? Mi'raj adalah naik ke
atas, ke langit ke 7, ke Sidratul Muntaha. Isra penggabungan pada perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Di mana Palestina atau Palestina ya. Nah, sampai di situ. Nah, kira-kira waktu dia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dikawal oleh malaikat apa? Malaikat Jibril. Naik apa kira-kira? Buruk. Apa itu buruk? Unta. Buruk apa buruk? Buruk unta ya unta ya. Buruk ya buruk, beda kan? Apa buruk? Kuda yang bersayap. Jadi kalau Nabi kita naik itu kuda bersayap, sejauh sekali memandang berarti dia sudah sampai di tempat tersebut. Jadi waktu itu naik di Buraq, Nabi Muhammad kita memandang Masjid Aqsa, langsung berada di situ. Nah, di situ Nabi kita Muhammad SAW menjadi imam daripada nabi-nabi sebelumnya. Ada berapa nabi seluruhnya coba? Itu 25 yang kalian ketahui, yang kalian nampak. Ada berapa sebenarnya nabi itu? Banyak, ada 120.000 nabi. Ya. Cuman yang sahih atau yang terkenal adalah ada 20 di. Nah, di situ dia mengimami nabi kita, imam itu ya. Setelah selesai baru dia naik ke atas. Kemana? Ke langit 7 yaitu Sidratul Muntaha. Ada 7 lapis. Setiap lapis ada yang namanya dipenghuni oleh masing-masing nabi. Ya, lapis pertama atau langit pertama siapa yang menghuni? Nabi siapa? Ayo. Nabi siapa? Nabi Adam. Yang kedua, Nabi Isa. Langit yang ketiga Nabi nggak tahu ya? Nabi apa? Nabi Idris. Yang keempat Nabi. Ayo nanti apa panggil satu orang aja. Satu, langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa, langit ketiga Nabi Idris, langit keempat Nabi Yunus, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh Nabi Ibrahim. Apa tadi satu? Langit pertama Adam, yang kedua Isa, yang ketiga Idris, yang keempat Yunus, yang kelima Harun, yang keenam Musa, yang ketujuh Ibrahim. Apa ya? Nah, apa baru tahu itu? Ya, apa baru tahu? Baru tahu ya? Ya, ini tambahan ilmu ya. Nah, di langit yang ketujuh, itu Nabi kita Muhammad itu berbicara dengan Allah. Kira-kira Nabi kita ngelihat Allah enggak? Ngelihat enggak? Gak bisa ya? Karena Allah itu berupa nur cahaya, jadi silau. Ini tidak bisa, hanya dia bersuara. Apa perintah di situ? Ya, menjalankan sholat 50 waktu. 50? Iya. Andai kata itu berlaku, maka setiap 15 menit sekali azan. Kalian aja yang azan berapa kali udah mohon sholat. Apalagi andai kata berlaku 15 menit sekali azan gimana? Maka Nabi turun, oke lah terima 50 waktu turun. Tapi dicegal Nabi Musa ditanya, apa perintah Allah Muhammad kepada umatmu? Sholat 50 waktu sehari semalam. Apa kata Nabi Musa? Umatmu gak akan kuat. Minta keringan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naiklah ke atas lagi, minta keringan. Kurangnya berapa? Kurang 5, jadi 45. Turun lagi. Berapa Nabi Muhammad? 45. Dikatakan lagi, umatmu gak akan kuat. Minta lagi keringatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naik lagi, terus 5 sampai akhirnya 5 waktu. Masih juga Nabi Musa, umatmu gak akan kuat. Apa kata Nabi? Malu. Ya, malu. Akhirnya Allah berfirman, ya udah 5 waktu untuk umat Nabi Muhammad, cuman pahalanya sama dengan 50 waktu. Karena satu kebaikan dalam sholat fardu pahalanya adalah 10 kebaik, maka 10 kali 5 menjadi 50 waktu.
Ya. Jadi bersyukurlah kalian kita umat ini ya. Ya, umat Nabi Muhammad ini umat yang paling mulia. Nah, itu sekedar daripada Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Sebenarnya kalau rangkaiannya sangat dahsyat sekali Isra Mi'raj itu ya. Sampai yang namanya Abu Jahal, tahu Abu Jahal? Abu Jahal itu siapa? Paman Nabi. Kebangetan kalian, Abu Jahal paman Nabi. Siapa Abu Jahal? Iya, Abu Jahal itu tuh kalau dalam bahasa Arabnya panggilan Nabi adalah orang yang paling goblok, super goblok. Itu Abu Jahal. Ya, orang yang paling goblok dan super goblok. Sebenarnya dia mengakui bahwa Nabi Muhammad itu benar. Mengakui dia. Ya. Karena suku dia dengan suku Nabi Muhammad itu saling bersaing. Ya, kalau ada orang haji kemudian diberikan makan, maka suku Abu Jahal juga ini memberi makan orang naik haji. Kalau suku Nabi Muhammad memberi bantuan untuk perang mengamankan Mekah, maka dari Abu Jahal juga sukunya dia akan sama seperti itu. Satu hari di Nabi Muhammad, satu hari juga di suku Abu Jahal. Tapi apa katanya Abu Jahal? Inilah yang dikatakan dengan Nabi Muhammad kan Abu Jahal super goblok. Karena fanatis. Kalau saya mengikuti daripada aturan Nabi Muhammad, maka suku saya akan kalah. Kalau dia mengakui kan begitu, maka dia selamanya tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad sampai turun-turunnya. Maka dikatakan Abu Jahal. Ya, dia tahu, cuman dia tidak mau beriman. Oke, anak-anakku sekalian, sekarang materi ini kita masukkan di Isra Mi'raj sudah ya. Itu sekilas saja kita anukan. Kemudian kita masukkan materi ini ke 5 pilar daripada pendidikan Tubaba. Mudah-mudahan kita kaitkan dengan 5 pilar ini dengan yang namanya aturan agama Islam di kita. Ya, karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Selamatan untuk semua alam. Jadi kehidupan kita dari sekecil apapun itu ada aturannya dalam agama Islam. Maka dikatakan agama ini adalah sudah sempurna. Ya, sudah sempurna. Agama Islam ini adalah agama paling sempurna. Semua lini kehidupan itu ada aturannya.